Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, Bapak Iqbal Turai. Yang saya hormati Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, Bapak Sarbin Sehe. Yang saya hormati para Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, Bapak Kuntu Daud, Ibu Husni Bopeng, Bapak Husni Salim, dan seluruh anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, serta pimpinan OPD lingkup pemerintah Provinsi Maluku Utara, dan para insan pers, hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kita hadirkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan ridhonya kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD dalam rangka penyampaian rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara APBDP Provinsi Maluku Utara tahun 2027. Pimpinan dan anggota DPRD yang saya hormati, hari ini yang kita bahas bukan hanya sekedar APBDP, hari ini kita membahas tentang arah pembangunan Provinsi Maluku Utara di tahun 2027. Hari ini akan saya paparkan kebijakan fiskal, mengapa APBD 2027 disusun demikian. APBD pada dasarnya bukan hanya dokumen keuangan, tapi APBD adalah bagaimana kita, pemerintah Provinsi Maluku Utara, mengelola anggaran atau mengelola uang publik menjadi pelayanan, infrastruktur, kesempatan kerja, dan kesempatan kesejahteraan bagi masyarakat. Karena itu bukan hanya tentang berapa besar anggaran yang kita miliki, berapa besar penerimaan dan belanja, tetapi yang paling penting adalah masalah apa yang akan kita selesaikan di 2027 dan siapa yang akan terdampak dan apa manfaatnya bagi masyarakat. Seperti yang kita ketahui dan kita bersyukur bahwa pemerintah Provinsi Maluku Utara di tahun 2025 memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi se-Indonesia yaitu 34,17%. Dan di tahun 2026 di kuartal 1 pertumbuhan Provinsi Maluku Utara masih tetap tertinggi se-Indonesia yaitu di angka 19,6%. Saya baru saja menerima info dari BPS bahwa di kuartal 2, Provinsi Maluku Utara masih tetap tertinggi pertumbuhan ekonominya di angka 15%. Tetapi kemudian bagi masyarakat, mereka tidak peduli tentang angka pertumbuhan ekonomi. Ketika pertumbuhan ekonomi itu tidak bisa kita translatekan atau tidak bisa mereka rasakan memperbaiki kehidupan mereka lebih baik, maka tidak ada gunanya pertumbuhan ekonomi itu hanya sebuah angka dan dinikmati eksklusif oleh segelintir orang. Oleh karena itu tugas kami Pemprov Maluku Utara bagaimana mentranslate pertumbuhan ekonomi yang tertinggi se-Indonesia ini untuk manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat Maluku Utara. Setelah saya dan Pak Sarbin, kami memimpin Provinsi Maluku Utara sudah 1,5 tahun. Kita sudah menjalankan APBD Induk 2025 dan 2026. Ada beberapa hal yang kami dapatkan menjadi masalah di lapangan. Oleh karena itu, APBD 2027 kami prioritaskan terhadap empat prioritas utama, yaitu pertama, menggratiskan. Setelah kita sudah menggratiskan pendidikan dan kesehatan, tahapan berikutnya adalah meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas guru, tenaga medis, dan juga perlindungan sosial bagi masyarakat Maluku Utara. Dan yang kedua, mempercepat pembangunan konektivitas Maluku Utara, jalan dan jembatan, karena tanpa konektivitas tidak ada pertumbuhan yang merata. Dan yang ketiga, mempercepat atau menyiapkan kawasan ekonomi dan hilirisasi yang baik, menciptakan kestabilan di Maluku Utara sehingga menghasilkan investor dalam negeri maupun luar negeri dengan tujuan menciptakan lapangan pekerjaan. Dan yang keempat, memperkuat reformasi birokrasi agar pelayanan publik semakin cepat, semakin sederhana, transparan, akuntabel, dan menyelesaikan masalah. Pimpinan dan anggota DPRD yang saya hormati, untuk mendukung agenda tersebut, maka pendapatan daerah tahun 2027 dialokasikan sebesar 3,4 triliun, meningkat 22,7% dibandingkan dengan APBD Induk di tahun 2026, yaitu sebesar 2,8 triliun. Peningkatan ini kami dapatkan dari peningkatan PAD yang sangat signifikan sebesar 5,5%. Di APBD Induk 2026, APBD
PAD 1,1 triliun dan di APBD rencana APBD Induk 2027 kita anggarkan 1,8 triliun untuk PAD, ada kenaikan sebesar 636 miliar. Kenaikan ini didapat dari mana? Yaitu ada kenaikan cukup signifikan dari PBBKB, pajak BBM, dan yang kedua adalah pajak air permukaan. Untuk diketahui di bulan Agustus 2026 ini, dari target PAD sudah mencapai 100% di bulan Agustus ini. Maka nanti pada saat APBDP 2026 ada kenaikan PAD yang akan kita adjust. Untuk itu saya memberikan apresiasi kepada Bapenda atas kenaikan yang signifikan dalam mengkolek PAD. Kemudian untuk belanja daerah di tahun 2027 diproyeksikan sebesar 3,9 triliun. Belanja ini ada kenaikan yang signifikan, yaitu di belanja modal. Di tahun 2026 induk belanja modal hanya 600 miliar dan di belanja modal 2027 sekitar 1 triliun. Jadi ada kenaikan yang signifikan di belanja modal. Kenapa? Karena di dalam belanja modal itu ada belanja jalan dan jembatan. Untuk diketahui, kemantapan jalan Provinsi Maluku Utara ketika saya dan Pak Sarbin dilantik adalah 46%. Dari 1000 km jalan yang ada ruas provinsi. Artinya kita masih memiliki PR sekitar 540 kilo yang harus kita selesaikan sejak Februari 2025. Kemudian kita menciptakan ruas baru, yaitu kita namakan Transkiaraha, yang menghubungkan Halmahera Timur dan Halmahera Tengah sepanjang 60 kilo. Tujuannya untuk memperpendek jarak 7. Saat ini 3,5 jam dibutuhkan. Jika nanti Transkiaraha selesai, maka Haltim dan Halteng bisa dikoneksikan hanya dengan 1 jam. Oleh karena itu, kita masih memiliki dari 540 ditambah ruas baru 60 kilo, sehingga kita punya PR 600 kilo. Untuk diketahui dengan APBD 2025 dan APBD 2026 kita sudah menyelesaikan 140 kilo. Kita masih punya PR lagi 460 kilo yang ditargetkan akan kita selesaikan sampai dengan 2030 nanti. Dengan catatan jalannya adalah kualitas LAPM. Selain dari jalan, Provinsi Maluku Utara mempunyai kewajiban panjang jembatan yang masih harus dibangun sepanjang 4.759 meter. Dengan APBD 2025 dan 2026, kita sudah membangun 445 meter. Kita masih memiliki sisa 4.300-an meter panjang jembatan yang harus kita selesaikan. Kita menargetkan setiap tahun dan di 2027, kita akan membangun 500 meter jembatan dan direncanakan setiap tahunnya 500 meter jembatan, maka sampai dengan 2030 mungkin kita hanya bisa menyelesaikan sekitar total 2.500 meter jembatan, kita masih punya PR sekitar 2.000-an meter jembatan lagi. Ya, dalam rancangan APBD tahun 2027, bisa dilihat bahwa antara pendapatan 3,4 triliun dan belanja 3,9 triliun ada defisit sebesar 489 miliar yang direncanakan untuk dibiayai melalui pinjaman daerah sebesar 500 miliar. Kebijakan ini ditempuh dengan sangat hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab. Tujuan dari pinjaman ini untuk percepatan konektivitas. Kenapa kita membutuhkan percepatan konektivitas? Berdasarkan data BPS, ada kenaikan harga satuan antara 10-16% setiap tahunnya. Sehingga semakin lama jalan dan jembatan kita bangun, semakin besar harga satuan, semakin sulit kita menyelesaikan jalan dan jembatan tersebut. Dan yang kedua adalah banyak daerah di Maluku Utara, kunjungan saya dan Pak Wagub, mungkin para anggota Dewan yang melakukan reses pun mengetahui banyak daerah di Maluku Utara selama 26 tahun Provinsi Maluku Utara ini berdiri tidak memiliki akses jalan seperti di Loloda, di Kayoa,
Lingkar Makeang, Sulataliabu, sehingga esensi dari pemerintah bahwa seluruh warga, khususnya Maluku Utara, harusnya bisa mendapatkan kesempatan kehidupan, kesempatan pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja yang sama, itu tidak terlaksana. Dan sesuai dengan visi misi saya dan Pak Sarbin, untuk melakukan pemerataan ekonomi itu pun tidak bisa terlaksana apabila tidak ada konektivitas. Oleh karena itu, salah satu tujuan fundamental terpenting dari pinjaman adalah melakukan percepatan pembangunan konektivitas. Pimpinan dan anggota DPRD yang saya hormati, pemerintah provinsi dan DPRD mungkin memiliki pandangan yang berbeda dalam proses pembahasan, tapi saya percaya kita semua memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat, masyarakat Maluku Utara kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan yang lebih baik, pembangunan yang lebih merata, kesempatan hidup yang lebih sejahtera. Dengan semangat tersebut, saya menyerahkan rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2027 untuk dibahas bersama. Semoga pembahasan ini menghasilkan APBD yang sehat secara fiskal, tepat sasaran, mampu mempercepat pertumbuhan yang inklusif, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat Maluku Utara. Terima kasih atas kerjasama baiknya para anggota, ketua, wakil ketua DPRD yang saya sangat hormati, dan terima kasih atas kerjasama baik dari seluruh pimpinan OPD dan jajarannya, dan terima kasih Pak Sekda dan Pak Wakil Gubernur yang selalu mendukung bersama-sama mencarikan solusi terbaik bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendengar ya apa yang disampaikan oleh Ibu Gubernur yang telah menyampaikan KUA PPAS yang memuat terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Kurang lebih 3,9 triliun untuk belanja sendiri. Ya, kalau pendapatan 3,4, belanja 3,9. Otomatis defisit kurang lebih 500 lebih, sebagaimana yang disampaikan tadi. Ini berkaitan dengan pinjaman, Ibu Gubernur. Yang saya lihat dari distribusi ruas jalan yang dibangun, baik jalan dan jembatan, ya kalau kita merujuk pada fungsi APBD, ini jauh sekali, Ibu. Fungsi APBD itu terdiri dari 6 hal. 3 diantaranya itu adalah distribusi, alokasi, stabilisasi. Yang saya soroti di sini soal fungsi distribusi. Saya lihat dari total pagu yang dianggarkan, ya mungkin di 2027 500, 2028 500, ya kurang lebih 1 triliun. Tapi yang terkonfirmasi dari 11 ruas jalan dan jembatan yang akan dibangun, itu tidak mencerminkan aspek keadilan kewilayahan. Ini saya tegaskan di forum ini, supaya ini menjadi koreksi untuk teman-teman di Banggar, kemudian teman-teman di TAPD, dan Ibu Gubernur dan Wakil Gubernur. Karena kenapa? Dari total pagu yang ada, ini saya sampaikan bahwa Halmahera Selatan kurang lebih mendapat 470 miliar. Ya, itu baru fisik, belum lagi perencanaan dan pengawasan yang melekat di situ. Sedangkan daerah-daerah yang lain, 8 kota dan kabupaten di luar Halmahera Barat dan Morotai itu tidak mendapat apa-apa. Ya, itu kecil sekali. Dari aspek distribusi ini kan tidak mencerminkan keterwakilan kewilayahan. Padahal utang ini kan bebannya kepada kita-kita yang bayar pajak ini. Rakyat yang ada di 10 kabupaten kota yang akan menjadi beban untuk membayar pajak ini. Kenapa distribusi itu hanya di Halmahera Selatan? Coba ini bisa dijelaskan. Itu satu. Yang kedua, soal jaminan pinjaman yang akan kita laksanakan ini. Dana transfer itu tidak bisa lagi menjadi jaminan, karena itu sudah diatur melalui PMK. Pertanyaan saya adalah, dasar untuk menjamin ini dari mana? Karena yang saya lihat dari proposal yang diajukan, itu hanya tren pendapatan yang digambarkan. Tapi
secara rinci itu tidak ada. Apakah jaminan itu dari pendapatan asli daerah dengan mempertimbangkan kemampuan yang ada atau seperti apa? Jangan sampai semua pembiayaan melalui pendapatan asli daerah ini kita biayai jalan dan jembatan, kemudian kita korbankan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Misalnya pendidikan kesehatan, kemudian kelautan perikanan, dan belanja kepentingan yang lain. Ini juga harus diperhatikan. Yang kedua, yang ketiga, ingin saya sampaikan di forum ini begini, Ibu Gub. Total utang kita hari ini itu kurang lebih 1,3 triliun. Kalau kita tambah lagi dengan utang nanti, ya, utang pinjaman ini, misalnya 1 triliun yang hari ini menjadi debat publik dan hari ini sudah dibahas di Banggar dengan teman-teman TAPD, otomatis 2,3 triliun. Nah, 2,3 triliun ini apakah jaminan keuangan kita seperti apa? Utang pihak ketiga yang bawaan sampai hari ini belum lunas, utang DBH kurang lebih 1 triliun yang belum lunas. Lalu apa jaminannya? Saya kira ini penjelasan yang perlu penjelasan sehingga kami bisa menerima ini. Hari ini saya sangat berbahagia melihat Ibu Gubernur yang sangat cantik dan sangat segar hadir di sini. Terima kasih Ibu Gubernur sudah datang. Saya juga berbahagia dan mendengar pidato Ibu Gubernur terutama mengenai 4 poin yang ingin difokuskan pemerintah provinsi di tahun 2027. Akan tetapi sudah sepantasnya kita saling mengingatkan karena di poin keempat mengenai birokrasi yang akuntabel dan pemerintahan yang transparan, saya rasa satu ironi yang kita temukan di lapangan mengenai kedisiplinan kepala OPD yang hadir di rapat-rapat antar komisi. Saya rasa itu perlu didisiplinkan, Bu, karena tentunya kedisiplinan dan birokrasi yang baik, satu tatanan pemerintahan yang baik, dia harus muncul dari atas ke bawah. Kalau di atasnya belum bisa dibenahi dan tidak terlalu disiplin, maka sudah pasti follow up dan fungsi pengawasan di bawah juga menjadi tidak maksimal. Selanjutnya, Bu, tanpa mengurangi rasa hormat saya, bagaimana apa urgensi percepatan antara Halmahera Tengah dan Halmahera Timur itu harus 1 jam. Karena rasa-rasanya saya sulit menafsirkan kenapa dia harus sampai 1 jam di saat bersamaan saya pergi bolak-balik ke Loloda Utara dan alhamdulillah saya melihat progres, tapi rasanya masih banyak isu yang perlu diselesaikan. Jadi di sini juga saya tentunya tidak menentang apapun yang Ibu Gubernur rencanakan, walaupun 450 km diarahkan ke 2 kabupaten, mudah-mudahan juga bisa adil di kabupaten yang lain. Dan saya ingatkan Ibu Gubernur pernah berjanji di Loloda Utara tahun 2027 jalan jembatannya mulus. Dan insya Allah saya siap untuk terus menyisir jalan Loloda dan saya berharap saya sudah tidak lagi pakai Hilux, Bu. Mudah-mudahan naik Innova atau Avanza juga sudah bisa sampai ke Doitian dan di ujung Loloda Utara. Selanjutnya yang paling terakhir saya melihat Ibu Gubernur mengatensikan mengenai Perda Adat. Yuk kita sama-sama, Bu, dorong mengenai Perda Adat karena tentunya masyarakat adat akan sangat menanti keadilan bagi mereka dan mereka sangat menanti mengenai kepastian lahan-lahan adat, juga kepastian bagaimana eksistensi mereka di Maluku Utara. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.